Hai, saya Lydia, saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dan hari ini hari Senin saya di kantor, saya juga seorang ASN. Kemarin kita sudah bahas tentang one cannot not to communicate atau seseorang tidak berkomunikasi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai evolusi komunikasi dari lisan hingga artificial intelligence atau AI atau apa kalau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan ya. Lu bayangkan Anda melihat TikTok atau melihat Facebook atau melihat Instagram, YouTube, itu ada banyak-banyak video kan, video tentang binatang bisa bicara, binatang bisa joget, binatang bisa berbicara dengan bahasa manusia atau manusia juga bisa, misalnya wajah saya, suara saya itu bisa dipakai untuk menipu orang. Ini kan sudah jadi tren di masa sekarang ya. Bagaimana luar biasanya lompatan teknologi dari masa ribuan atau puluhan ribu atau jutaan tahun yang lalu, dari cuma bisa berbicara saja secara lisan, lalu meloncat ke teknologi AI sampai bisa mereplikasi atau meniru eh, manusia atau makhluk atau benda-benda, itu bisa digunakan untuk uh, berkomunikasi. AI sekarang kan sudah bisa jadi chatbot juga ya. Dan kalau kita sering pakai Zoom itu kadang-kadang kita bisa kasih kumis, kita bisa ubah muka kita menjadi avatar atau bisa jadi binatang ya. Nah, itulah luar biasanya lompatan teknologi atau lompatan evolusi komunikasi manusia, sehingga dari yang awalnya hanya dari tradisi lisan itu meloncat ke tradisi yang jauh lebih rumit lagi, teknologi yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu teknologi AI. Bahkan dipercaya zaman dulu bahwa sebelumnya manusia bahkan tidak bisa berkomunikasi secara lisan. Jadi lompatan teknologi pertama atau lompatan perkembangan pertama manusia adalah komunikasi lisan atau oral communication. Nah, hanya saja pada masa awal manusia berkomunikasi, ternyata komunikasi lisan ini tidak banyak kekurangannya. Maksud saya memang bergantung pada ingatan manusia, lalu kita harus bertemu langsung, bertatap muka langsung, dan apapun yang kita alami, apapun teknologi atau pengetahuan yang kita peroleh, itu kita turunkan langsung ke generasi selanjutnya. Kita turunkan menjadi sebuah tradisi ataupun ingatan kolektif. Mungkin Anda sering dengar dongeng atau legenda, itu kan ingatan kolektif yang atau ilmu kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya saja kalau dia menggunakan tradisi lisan, tentu saja akan terbatas pada generasi selanjutnya saja. Bayangkan misalnya ketika generasi yang di atasnya itu tidak bisa lagi menurunkan ilmu ataupun kecerdasan mereka ke bawah, maka ilmu pengetahuan itu atau sejarah itu akan hilang. Nah, makanya kenapa generasi-generasi pada masa tradisi lisan, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kita cuma bisa mempelajari gaya hidup mereka mungkin dari sisa-sisa makanan, dari tulang belulang mereka, tempat mereka hidup, dan kita menduga-duga apa yang mereka lakukan. Nah, sesudah tradisi lisan ada lagi satu era lagi, yaitu era tulisan atau written communication. Dan era tulisan ini mengubah tradisi yang dari tradisi lisan menjadi tradisi tulisan. Misalnya, makanya kita kalau orang beragama kan kita punya kitab ya, kitab suci agama Kristen, Yahudi ataupun Islam, itu kan terdokumentasi, semua informasi terdokumentasi, dan sejarahnya runut ya, dari masa ini, jadi tidak bisa langsung, karena memang tidak semua orang menguasai tulisan pada masa itu. Hanya orang-orang terdidik, hanya orang-orang tertentu yang memiliki privilege intelektual dalam kondisi tertentu yang bisa atau yang menguasai
kapasitas kemampuan menulis. Dan akhirnya dari tradisi tulisan inilah lahir kemudian administrasi dan pemerintahan. Jadi sejarah ataupun cerita hidup ataupun kecerdasan ataupun ilmu pengetahuan ditulis dan juga menjadi sesuatu yang dipegang oleh generasi selanjutnya yang bisa disebarkan juga. Dari situ sejarah muncul atau sejarah itu bisa kita pelajari. Kemudian muncul pula hukum tertulis, ilmu pengetahuan menjadi semakin berkembang, lalu muncul juga perpustakaan dan pendidikan menjadi lebih sistematis. Nah, kemudian sesudah era tulisan muncullah penemuan dari Johannes Gutenberg, yaitu mesin percetakan. Lalu muncul pula booming printing revolution. Nah, ini revolusi ini yang mengubah semua di seluruh dunia. Kata orang sejarah pertama atau revolusi pertama itu bukan industri, tapi revolusi pertama itu adalah munculnya mesin percetakan. Nah, ketika muncul mesin percetakan inilah literasi masyarakat meningkat dari orang-orang tertentu saja yang bisa menulis, orang-orang tertentu saja yang bisa membaca. Kemudian semakin banyak orang yang bisa membaca, semakin banyak orang yang bisa memperoleh buku atau tingkat literasi masyarakat menjadi meningkat. Ilmu pengetahuan semakin meningkat. Agama yang tadinya dipegang teguh, yang dianggap suci, sacred dan tidak boleh diutak-atik, ketika orang semakin cerdas, literasinya meningkat, kemudian agama pun mengalami reformasi atau perubahan yang berarti ya. Kalau mungkin Anda ingat, kalau orang Kristen itu ada Martin Luther yang juga mereformasi gereja Protestan. Kemudian ada juga revolusi di dalam ilmu pengetahuan atau revolusi ilmiah, sehingga media kemudian semakin berkembang. Yang tadinya terbatas pada orang-orang tertentu, cuma ditulis tangan saja, ini menjadi buku-buku cetak. Kemudian ada surat kabar, ada majalah, dan juga ada pamflet yang tersebar di mana-mana. Masyarakat menjadi bisa membaca, semakin bisa memperoleh buku, dan kecerdasan atau kepintaran atau pengetahuan tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Asal dia bisa membaca, asal dia bisa mendapatkan akses terhadap buku ataupun media cetak, dia juga memiliki kesetaraan dengan orang lain dalam hal ilmu pengetahuan. Jadi komunikasi tidak lagi terbatas dari satu orang ke satu orang atau dari satu orang ke orang banyak, tetapi juga dari satu alat atau dari satu media untuk orang banyak. Jadi artinya komunikasi tidak lagi terbatas, tapi dia sudah menyebar. Kemudian setelah era media cetak, muncul lagi era media elektronik. Nah, era media elektronik ini dimulai dari abad 19 hingga abad ke-20 dari munculnya teknologi komunikasi elektronik. Pada zaman dulu orang menggunakan telegraf. Kita dulu zaman saya masih ada telegram. Saya tidak tahu apakah anak-anak zaman sekarang Gen Z atau Alpha tahu itu di telegram ya. Kemudian muncullah telepon dari, mungkin Anda kenal penciptanya, Alexander Graham Bell. Kemudian ada radio dan juga televisi. Awalnya dari radio cuma dari suara yang ada di udara, kemudian juga naik ke televisi, awalnya tidak berwarna, tidak ada suaranya, kemudian menjadi berwarna dan ada suaranya. Komunikasi jadi tidak lagi dibatasi oleh jarak. Nah, karakteristik dari masa ini, masa era elektronik ini adalah informasi dikirim hampir secara real time. Awalnya mungkin masih relay, tapi kemudian akhirnya bisa real time. Orang bisa melihat secara langsung, misalnya sepak bola, misalnya pertandingan sepak bola, orang bisa melihat langsung orang yang pergi ke bulan secara langsung pada masa itu, dan komunikasi massa menjadi semakin berkembang. Lalu muncullah industri penyiaran selain juga cetak, itu sudah menjadi industri. Media massa elektronik juga sudah menjadi industri. Dan tokoh Marshall McLuhan juga menjelaskan bahwa dunia itu sudah bukan lagi dunia yang tertutup, tapi menjadi sebuah pedesaan global. Jadi artinya dari ujung benua satu kita ini sebenarnya
jadi bagian dari desa global. Kalau dulu kan kita terpisah, terisolir satu sama lain, ini sudah tidak terisolir. Apa yang ada di Amerika kita bisa peroleh saat ini juga pada masa itu. Tapi itu masih berupa media elektronik. Kita masih belum ada interaksi satu sama lain, masih satu arah, tapi ke media massa atau ke media masyarakat yang jauh lebih luas daripada pada waktu media cetak. Setelah era internet pada tahun setelah masa era elektronik, muncullah era internet pada tahun 1990-an. Jadi sudah mulai ada internet. Kalau zaman saya dulu ada Friendster, saya tidak tahu kalau anak Gen Z atau Alpha tahu itu atau tidak. Nah pada masa itu muncullah ada email, kemudian ada website, ada forum milis ya, mailing list itu, kemudian ada blog pada masa awal-awalnya. Nah internet ini sangat murah, selain murah juga cepat, dia global dan interaktif. Kalau dulu media massa cuma satu arah, kali ini kita bisa berkomunikasi secara timbal balik walaupun dalam bentuknya sederhana. Dan masyarakat atau orang yang menerima informasi ini bukan cuma sebagai penerima, dia juga sebagai orang yang menciptakan informasi atau juga produsen. Jadi kalau dulu searah dan juga dulu cuma menerima saja, kali ini mereka juga menciptakan informasi. Jadi ini pada masa awal media elektronik, akhirnya dari satu arah ini menjadi banyak arah. Jadi akhirnya interaksi itu yang tadinya cuma satu ke semua, ini sudah terpecah. Artinya dari satu desa global, ibaratnya dari Indonesia ataupun dari pedalaman Afrika, selama ada internet, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di benua Amerika atau di Indonesia. Dan akhirnya komunikasi itu menjadi tersebar, menjadi tidak lagi terarah, maksudnya tidak lagi bisa dikendalikan secara satu arah dan satu pihak, tapi dari berbagai macam pihak. Nah kemudian sesudah ada internet, muncullah era media sosial, yaitu bangkitnya pada tahun 2004, 2010, dan ada banyak platform yang bangkit pada masa itu. Ada Facebook, YouTube, Instagram, kalau dulu Twitter ya, sekarang X, ada juga TikTok, dan sampai sekarang banyak sekali media-media baru yang bermunculan ya. Nah sifatnya itu unik karena dia menggunakan konten yang generated content dari user. Jadi kita yang membuat atau mengarahkan algoritmanya. Kemudian juga interaksinya dua arah dan banyak arah juga karena kan komunikasinya banyak ya. Kemudian sifatnya adalah viralitasnya tinggi. Jadi semakin itu heboh atau semakin itu viral, itu semakin menarik. Jadi akhirnya orang-orang berlomba-lomba membuat konten-konten yang viral gitu. Nah distribusi informasi itu ditentukan oleh algoritma. Nah dari sinilah muncul influencer, kemudian juga ada citizen journalism, kemudian ada juga kemudian banyak sekali juga berita-berita ataupun bukan berita ya, informasi-informasi yang tidak benar, lalu muncullah disinformasi. Lalu juga ada echo chamber itu artinya kita cuman menyaring informasi atau berita yang sesuai keinginan kita. Akhirnya kita benar memang ada di media sosial, tetapi orang-orang yang di media sosial kita pilih menjadi orang-orang homogen, dan ini sangat berbahaya sekali. Karena kalau hidup dalam echo chamber, kita hidup di dunianya sendiri, kita ada bubble-nya, ibaratnya ada dalam lapisan tertentu di mana orang-orang yang di luar atau tidak seragam dengan kita menjadi berada di wilayah luar. Kita taunya informasi itu adalah yang kita ingin tahu atau yang ingin kita dengar, dan itu juga berbahaya. Akhirnya muncul disinformasi, muncul hoax dan segala macam. Dan pada masa inilah komunikasi menjadi jauh lebih cepat, berubah menjadi lebih kompleks, dan juga banyak pihak yang menjadi semakin terlibat. Bukan cuma orang-orang penting, bukan cuma orang-orang yang berada di posisi tertentu, bukan cuma orang yang punya kuasa terhadap media, bahkan orang-orang kecil, masyarakat yang asal dia punya internet dan media sosial, dia bisa terlibat di dalam
dunia media sosial ini, dia juga mengambil peran penting, dia juga punya ruang untuk viral. Nah, sesudah era media sosial, kemudian bangkitlah era artificial intelligence atau AI, atau kalau kita bilang kecerdasan buatan. Pada masa inilah kita sudah mulai menggunakan chatbot. Misalnya kalau media-media punya pemerintah atau media-media bank, BUMN atau perusahaan, mereka biasanya punya virtual assistant atau chatbot yang akan menjawab. Atau biasanya misalnya Shopee atau Tokopedia, ya saya nggak tahu kalau Tokopedia, tapi kalau Shopee, kalau kita berbelanja biasanya chatbotnya yang jawab. Jadi bukan penjualnya lagi, tapi ada chatbot yang menjawabkan untuk si penjual. Kemudian sudah ada large language model atau LLM, ada AI image generator, AI video generator. Jadi ini unik, pada masa artificial intelligence kita bisa membuat gambar apa saja bentuknya, asal kita punya prompt yang tepat. Kita bisa bikin video apapun, mau gambar anjing berenang menyelam atau anjing pergi ke luar angkasa misalnya begitu. Kita bisa membuat deepfake juga, kita bikin berita-berita palsu, kita bisa bikin video-video palsu. Misalnya Presiden Donald Trump itu misalnya menyampaikan berbahasa Cina, ataupun Presiden Donald Trump bisa menari misalnya begitu. Kita bisa membuat berbagai macam video dan juga foto sesuai keinginan kita, karena AI bisa mendukung kita. Nah, AI ini memungkinkan komunikasi menjadi otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi harus menjawab cepat, karena AI yang akan menjawabkan kita. Dan pesan juga bisa dipersonalisasi. Bahasa pun bisa diterjemahkan secara instan. Kalau Anda biasanya lihat di YouTube, itu kan ada auto generated, bisa diubah auto dubbing ya. Bisa diubah ke bahasa lain. Artinya kalau Anda kesulitan memahami bahasa orang, dengan sendirinya AI dari YouTube akan mengubah bahasanya secara instan. Lalu AI juga bisa melakukan analisis dan juga membuat konten buat kita. Nah, ini menarik sekali. Akhirnya komunikasi pada masa AI ini paradigmanya berubah. Jadi bukan lagi manusia ke manusia, tapi manusia berkomunikasi dengan mesin. Ini unik ya, kok manusia komunikasi dengan mesin. Pada zaman dulu namanya robot, tapi ini ada kecerdasan buatan yang kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Ketika kita misalnya ketik di ChatGPT atau Gemini atau di Claude, mesin atau kecerdasan buatan ini menjawab kita seperti manusia juga. Bahkan mereka juga bisa menggunakan suara atau bahasa manusia, bercakap-cakap seperti dengan manusia. Sekarang kan juga ada macam-macam aplikasi untuk latihan bahasa, juga dia juga bercakap-cakap menggunakan bahasanya manusia, dengan nada gaya bahasanya manusia. Jadi komunikasi manusia bukan lagi manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan AI, manusia dengan mesin, mesin dengan manusia. Akhirnya mesin dan mesin pun bisa berkomunikasi, atau kecerdasan buatan yang satu dengan kecerdasan buatan yang lain berkomunikasi satu sama lain. Akhirnya manusia bukan lagi sebagai aktor komunikasi satu-satunya, tetapi juga harus kita akui kecerdasan buatan ini juga salah satu aktornya. Memang banyak kelemahan, banyak sekali kontroversi mengenai AI ini, tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Nah, di era AI ini memang banyak sekali masalah. Sebenarnya sebelumnya juga ada, setiap era komunikasi itu selalu ada masalah. Tetapi di era AI ini sangat menarik karena informasinya itu sangat mirip dengan realita. Sudah ada deepfake, kan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya bisa saja berada di sini, tapi di tempat lain orang bisa menggunakan wajah dan suara saya di dalam video call misalnya untuk menipu orang lain. Saya bisa membuat video seolah-olah seseorang melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan apa-apa. Cuma kita menggunakan deepfake saja, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak benar atau melakukan kejahatan menggunakan AI. Kemudian komunikasi juga menjadi pertanyaan besar karena AI ini kan baru. Di mana etikanya? Di mana batasan yang boleh dan tidak boleh AI? Karena AI ini kan juga bisa mereplikasi hak cipta orang lain, karya orang lain. Ya karena dia cuma kecerdasan buatan yang tidak dibatasi oleh etika seperti kita manusia.
Nah, akhirnya AI ini kemudian menjadi perdebatan yang keras sekali keberadaan AI ini. Di mana batasan etika bagaimana kita bisa mengatur mesin atau kecerdasan buatan. Kemudian profesi pun akhirnya seperti yang Anda lihat mungkin di banyak media, profesi komunikasi pun akhirnya banyak yang berubah ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak lagi diambil alih, maksudnya sudah diambil alih oleh AI dan tidak lagi dipakai oleh manusia. Akhirnya para pekerja-pekerja banyak yang dirumahkan, misalnya customer service, humas, penulis konten pun kita sudah pakai auto generated dari AI, sudah bisa bikin kontennya. Pemasaran juga menggunakan AI. Bahkan strategi marketing pun banyak yang menggunakan AI zaman sekarang. Artinya para ahli-ahli konten kreator, para ahli-ahli yang membuat konten, ahli-ahli komunikasi, dengan sendirinya pekerjaan-pekerjaan mereka terpinggirkan. Bukan mungkin pada level strategis masih bisa kita tetap menggunakan ahli komunikasi, tetapi dalam level teknis yang di bawahnya, yaitu yang pelayan-pelayan customer service dan yang lain-lain, itu sudah tergantikan oleh AI. Karena itu memang selain perdebatan mengenai etika, juga kita juga harus belajar literasi. Memang masyarakat kita masih sangat awam, masih seperti AI itu dianggap seperti mainan, masih mereka bereksperimen dengan video dan foto-foto AI, dan juga banyak juga yang masih tidak tahu bahwa AI pun bisa digunakan untuk deepfake dan segala macam, dan akhirnya menjadi korban dari penipuan dan juga pembodohan massal oleh orang-orang tertentu. Karena itu literasi dalam menggunakan AI itu sangat penting sekali. Nah, kalau dari segi ilmu komunikasi ya, pada akhirnya kita harus beradaptasi. Komunikasi kan berkembang, kita tidak bisa terus menerus berada di dalam bubble atau dalam ruang aman atau ruang bersih yang seperti ini loh, dunia itu harus seperti ini loh, enggak. Tapi kita harus terus menerus juga relevan dengan keadaan dunia. Nah, makanya kenapa kita terus menerus belajar lagi sesudah AI, apalagi sih ya. AI ini seperti kayak mimpi ya, mimpi yang jadi nyata, sesuatu yang hampir tidak mungkin. Sesudah AI apa? Dan ketika ada AI, apa lagi yang akan terjadi? Dunia ini seperti terus menerus berevolusi, terus menerus berubah, dan kita harus tetap relevan ya di dalam perubahan-perubahan itu. Oke, sampai di sini saja dulu pembahasan evolusi komunikasi kita, dan lain kali kita akan bahas hal-hal lain ya. Dah.